Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Semoga sehat selalu ya kalian dan kita semua, semoga Allah berikan kesehatan. Baik, silakan untuk KM untuk pimpin doa dulu, doa sebelum memulai pembelajaran. Oke, siapa KM-nya? Oke, silakan. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ya salamnya ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, sebelum kita mulai ke materi yang akan kita bahas hari ini, sebetulnya kalian sudah bisa lihat ya di proyektor. Nah, tapi sebelumnya saya ingin absen dulu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Farhan. Farhan. Oke, kenapa Farhan? Kayaknya sakit Pak. Oke, Farhan sakit. Terus ada lagi yang nggak hadir? Budi Pak. Budi, kenapa Budi? Dia lagi ada keperluan. Oh, ada keperluan. Oke, tadi yang sakit terus sama yang ada keperluan, ada suratnya nggak? Ada Pak. Ada? Ada suratnya. Oke, nanti tinggal konfirmasi ulang ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita review dulu materi yang sebelumnya. Nah, kalau yang kalian baca di depan, itu kan tentang, apa coba dibaca, Harun, silakan coba dibaca apa materinya sekarang? Percabangan dan pengulangan. Oke, percabangan dan pengulangan. Nah, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya? Tipe data. Oke, tipe data. Oke, silakan Hanif, tipe data itu apa? Tipe data itu adalah klasifikasi atau tipe dari sebuah variabel, Pak. Oke, tipe data adalah klasifikasi tipe dari variabel. Nah, oke, bagus sekali ya. Nah, Bapak harapkan kalian semua masih mengingat materi yang sebelumnya. Walaupun kita sudah lama tidak bertemu ya, habis liburan semester ya. Nah, udah berapa nih? 2 minggu. Semoga 2 minggu itu tidak menjadikan halangan kita untuk mengingat materi yang sudah dipelajari. Oke, nah, kali ini kita akan belajar materi baru nih. Kita masuk ke bab baru yang berjudul percabangan dan pengulangan. Ya, sebelum kita lebih dalam membahas tentang percabangan dan pengulangan, apakah kalian semua sudah pernah mendengar istilah ini? Sudah mendengar sebelumnya? Belum? Sudah, tapi konteksnya bukan informatika Pak. Oke, ya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Walaupun tidak dalam konteks informatika, tetapi mungkin kalian pernah mendengar di luar kelas istilah percabangan. Oh, percabangan, oh tahu cabang gitu ya. Pengulangan, oh ngulang tahu gitu ya. Nah, tetapi maksudnya percabangan dan pengulangan di sini itu apa gitu kan? Nah, oke. Berarti yang tadi pernah mendengar di luar konteksnya apa tuh? Coba saya ingin tanya. Oh, Pak. Tokoh, ya? Akar pohon. Akar pohon, oke. Banyak cabang. Oh iya betul sekali, akar pohon memiliki banyak cabang. Ya, kemudian yang pengulangan coba Hanif di belakang. Pengulangan tuh lebih ke kayak ini, Pak. Kalau aku pendengarnya, kalau misalkan orang nggak ngerti nih, nah harus diulangi lagi materinya, Pak. Gitu. Oke, betul, harus diulang-ulang ya. Kita familiar mungkin ya. Udah sering mendengar istilah cabang dan ulang gitu ya, mengulang. Gitu. Ulangan apalagi ya, udah sering gitu kan. Nah, tetapi di pembelajaran informatika ini ada konteks yang berbeda berkaitan dengan percabangan dan pengulangan. Nah, sebelum masuk lagi ke materi yang lebih dalam, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan. Mengapa sih kalian perlu mempelajari materi percabangan dan pengulangan di mata pelajaran informatika ini? Nah, mengapa? Nah, tujuannya adalah karena kalian belajar programming gitu kan, belajar algoritma dan belajar programming, maka tidak lengkap jika kalian hanya mempelajari tipe data, kemudian flowchart atau variabel. Nah,
pada aplikasi-aplikasi yang lain, aplikasi yang lebih kompleks gitu ya, misalnya game atau aplikasi web misalnya. Nah, materi tentang percabangan dan pengulangan ini pasti digunakan. Nah, makanya kalian harus paham apa itu percabangan dan pengulangan. Oke, lanjut ya. Nah, untuk pengertian percabangan, oke, tidak akan saya jelaskan dulu, tapi saya minta salah satu membaca. Coba Pak Is, boleh dibaca dulu tentang definisi percabangan. Percabangan, algoritma percabangan dalam bahasa Inggris branching algorithm adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk memilih antara beberapa jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Oke, stop sampai situ dulu ya. Nah, tadi yang dibacakan oleh Faiz tentang definisi dari percabangan, yang paling intinya atau kata kuncinya yaitu program untuk memilih. Nah, ini pokoknya kata kuncinya ini, memilih. Memilih apa? Memilih di antara beberapa jalur. Nah, kalian kalau misalnya sedang jalan-jalan atau sedang ada di kompleks perumahan, nih di rumah kalian masing-masing aja ya. Nah, pasti kan mendapati banyak cabang gitu kan. Misalnya masuk ke dalam gang. Kemudian kalian menemukan pertigaan atau perempatan, pasti kan kalian akan memutuskan mau belok kanan, belok kiri, atau lurus. Nah, itu adalah salah satu konsep hasil penerapan dari percabangan. Nah, itu ya. Sudah kebayang ya? Kebayang? Oke. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ada beberapa manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita belajar algoritma percabangan. Nah, yang pertama itu pengambilan keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan ya tadi ya. Kemudian peningkatan fleksibilitas. Nah, jadi percabangan itu kan banyak pilihan ya. Ketika kita jalan-jalan ke pasar malam misalnya, lebih suka pasar malam yang misalnya banyak penjual, tapi jualnya seblak semua, kan enggak ini ya, bosen gitu, masa seblak semua, pasti kan enaknya banyak pilihan. Nah, sama, untuk percabangan juga untuk meningkatkan fleksibilitas, artinya kita bisa bebas memilih cabang mana yang akan dipilih, dengan pengaturan tertentu, nanti ya, mungkin belum paham, tapi nanti sepanjang prosesnya kalian akan paham. Oke, kemudian juga ada efisiensi pengkodean, nah, supaya efisiensi ya. Oke, nanti kita akan pahami lebih lanjut.